Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya pernah berinteraksi dengan sosok bayangan hitam. Namun dia belum bisa memastikan bahwa itu adalah sang pemusnah. Dia juga mengatakan bahwa dengan statusnya yang sekarang, dia belum pernah berinteraksi lagi. Saat nomor 1 akan mengakhiri pertemuan, tiba-tiba nomor 4 dan nomor 6 meminta pesanan pilnya dipercepat. Menyadari niat jelek kedua sosok itu, Xiaoyan menolak permintaan mereka dan bersedia mengembalikan resep dan bahan pilnya jika mereka masih memaksanya. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, nomor 4 dan nomor 6 segera berhenti berbicara lebih lanjut. Di dalam hati mereka, kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Apalagi jika melihat kekuatan yang mulia, maka kekuatan Xiaoyan mungkin bahkan lebih tinggi dari mereka. Xiaoyan juga tidak menyebutkan pil tubuh dewa dan iblis yang telah dibuatnya. Bagaimanapun masih ada beberapa pesanan dari sosok lainnya yang belum selesai. Jadi Xiaoyan berencana untuk memberikan pil tersebut kepada nomor 7 secara pribadi. Selain permintaan pemurnian pil yang lebih cepat, tidak banyak permintaan lainnya di dalam pertemuan kali ini. Xiaoyan bahkan tidak menerima permintaan pembuatan pil baru. Namun permintaan pemurnian pil yang telah diterima Xiaoyan di pertemuan sebelumnya itu sudah cukup banyak. Sehingga banyak pil yang belum selesai dimurnikannya. Setelah diidentifikasi oleh Sukiantai, Xiaoyan berencana untuk mencari artefak yang dapat menyembunyikan auranya dari nomor 7 atau nomor 8. Bisakah aku memintamu untuk membuatkan artefak yang dapat menyembunyikan auraku? Ucap Xiaoyan dengan tegas mengungkapkan permintaannya. Tidak perlu menyembunyikan hal ini dari nomor 6. Bagaimanapun juga, hal ini ditujukan kepadanya. Dengan cara ini Sukiantai akan tahu bahwa Xiaoyan mengetahui semua yang dilakukan olehnya. Artefak untuk menyembunyikan aura, aku tidak ahli dalam membuatnya. Jika aku membuatnya, mungkin efeknya tidak akan memenuhi ekspektasimu. Ucap nomor 7 tanpa ragu-ragu. Mengingat mereka sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya, jadi nomor 7 cukup mempercayai Xiaoyan dan tidak menyembunyikan apapun. Artefak untuk menyembunyikan aura? Aku memilikinya. Ucap nomor 8 setelah mendengar percakapan antara Xiaoyan dan nomor 7. Setelah pertemuan ini berakhir, aku akan menyerahkan artefak itu kepadamu. Ucap nomor 8 melanjutkan kata-katanya. Dia tampak cukup dermawan. Dan sikap ini mungkin menimbulkan banyak kecurigaan. Setidaknya akan membuat orang berpikir bahwa dia dekat dengan Xiaoyan. Terima kasih. Beberapa pil pesananmu sudah selesai dibuat. Akan kuserahkan sebagian. Sisanya akan kuselesaikan secepat mungkin. Ucap Xiaoyan. Dia tahu apa maksud nomor 8 sebenarnya. Bagi seorang pedagang, kata-kata seperti itu seharusnya tidak muncul. Namun mungkin gaya nomor 8 memang seperti ini. Berbisnis dengan tulus juga merupakan cara berbisnis. Dan dalam bertransaksi dengan Xiaoyan, nomor 8 selalu sangat jujur dan dermawan. Sehingga membuat Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Siapapun yang membutuhkannya dapat mencariku. Harganya terjangkau atau bisa menukarnya dengan bantuan. Ucap nomor 8 lagi. Dengan kata-kata ini, dia menyampaikan bahwa dia tidak memberikan perlakuan khusus kepada Xiaoyan. Dan memperlakukan semua orang dengan sama. Hei, apakah ada artefak yang bisa menembus penyembunyian aura tersebut? Lebih baik yang bisa langsung mengunci lokasi seseorang. Ucap suara nomor 6 terdengar perlahan. Keduanya saling menyerang secara terbuka. Sehingga suasana di pertemuan kali ini menjadi semakin menarik. Dan semakin menegaskan hubungan antara nomor 6 dan Xiaoyan semakin memanas. Bagaimanapun keduanya memiliki tujuannya masing-masing. Tentu ada. Tetapi apa yang akan kau tukarkan? Ini adalah harta karun.
Ucap nomor 8 tanpa keraguan sedikit pun. Maksudnya sudah sangat jelas. Bantuan saja tidak cukup untuk menukar artefak ini. Kalau begitu lupakan saja. Harta karun seperti itu tidak ada gunanya. Ucap nomor 6. Dengan cara yang sama, dia ingin memberitahu Xiaoyan bahwa meskipun dia memiliki itu tidak berarti dia tidak bisa mengunci lokasinya. Pada saat ini Xiaoyan memilih untuk diam. Dia merasa tidak perlu berbicara lebih lanjut lagi. Bagaimanapun pertentangan antara keduanya sudah terlihat dengan jelas. Belum tentu demikian Xiaoyan tidak mau memperpanjang masalah ini. Namun nomor 8 jelas tidak terima jika artefak miliknya dikatakan tidak ada gunanya. Sukiante juga tidak membantahnya lagi. Bagaimanapun dia berbicara hanya untuk berdebat dengan Xiaoyan. Dan tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Setelah semua berhenti berbicara, maka seperti biasanya pertemuan ini juga akan berakhir. Baiklah, pertemuan selesai. Kalian bisa pergi. Ucap nomor 1 dengan perlahan. Seperti biasanya dia tidak banyak bicara, tidak memberikan banyak nasihat. Dan hanya bertindak sebagai seorang pengamat. Saat Xiaoyan bersiap untuk pergi, suara nomor 6 muncul di benaknya secara pribadi. Xiaoyan, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Kau juga bisa menolaknya. Ucap suara itu. Berbicara secara pribadi, apakah saat bertemu dengan bayangan berdarahnya sebelumnya adalah ujian? Apakah sekarang aku sudah benar-benar dikenali oleh Sukiantai? Ucap Xiaoyan terus berpikir di benaknya. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk setuju. Bagaimanapun nomor 6 mantan Kaisar Taisu. Apalagi dia tidak menyerang Xiaoyan sebelumnya. Itu berarti mungkin benar bahwa dia tidak sepenuhnya berada di satu garis dengan Kaisar Taisu yang sekarang. Dengan situasi Sensei yang sekarang, dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Ratu Kuil Kuno. Berita tentang hilangnya Ratu juga tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Jika Sukiantai benar-benar berseteru dengan kaisar yang baru dan menginginkan mahkotanya lagi, maka ini mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kesempatan. Setelah Xiaoyan memikirkan hal ini, dia akhirnya membuat keputusan. Tidak masalah baginya untuk membicarakan hal itu di sini. Apalagi identitas aslinya juga belum benar-benar dipahami oleh Sukiantai, jadi dia tidak mungkin membunuhnya di sini. Baiklah, ucap Xiaoyan dengan tenang. Tentu saja pembicaraan di antara keduanya tidak lepas dari pengamatan nomor 1 yang bertindak sebagai penyelenggara pertemuan ini. Sehingga nomor 1 menjadi tidak yakin apakah Xiaoyan berada di pihaknya atau tidak. Hingga saat ini, dia telah memberikan banyak bantuan, bahkan memanggil nomor 2 untuk membantunya. Namun dia juga merasa bahwa Xiaoyan sedang memainkan strategi yang besar. Jadi dia mencoba membuang pemikiran negatif itu. Setelah beberapa saat, akhirnya sosok-sosok biru lainnya menghilang. Saat ini di atas platform batu hanya ada sosok nomor 6 dan Xiaoyan. Apakah aku harus memanggilmu Zusang atau Yang Mulia? Ucap nomor 6 tanpa menyembunyikan apapun. Dan hal ini menunjukkan bahwa dia berpikir Xiaoyan adalah Yang Mulia. Aku bukan Zusang dan juga bukan Yang Mulia. Ucap Xiaoyan dengan tegas, yang membuat nomor 6 membesarkan matanya. Namun karena mereka hanya berbentuk bayangan biru, jadi Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresinya. Siapa kau sebenarnya? Tanya nomor 6 dengan rasa penasaran. Aku nomor 9 dan kau nomor 6. Aku juga tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa dia sedang diuji oleh Sukiantai dan memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Karena kita memilih untuk berbicara, mengapa harus terus berpura-pura? Ucap nomor 6 dengan tidak berdaya. Menghadapi Xiaoyan yang penuh dengan misteri, dia benar-benar merasa sedang berhadapan dengan Yang Mulia. Bagaimanapun Sukiantai dan Yang Mulia hidup di zaman yang sama. Mereka juga sebenarnya berteman. Sukiantai mantan Kaisar Taisu. Jika bukan kau yang mengatur pertemuan ini, maka kau tidak punya hak untuk berbicara denganku. Ucap Xiaoyan dengan tegas.
Dia tahu kekuatannya yang paling lemah di antara mereka. Jadi dia harus terlihat tegas untuk menyelamatkan mukanya. Bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, maka dia tidak akan membiarkan pihak lain yakin bahwa Yang Mulia benar-benar telah wafat ataupun bereinkarnasi. Untuk menutupi kelemahan dan berpura-pura kuat saat menghadapi monster tua seperti Sukiantai, tentu saja Xiaoyan harus bisa melepaskan tekanan terhadap identitas aslinya. Sukiantai terkejut mengungkapkan identitasnya. Dia tidak menduga bahwa Xiaoyan akan begitu belak-belakan, sehingga ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Sebelumnya kau bertemu dengan avatarku sebagai bayangan darah. Katakan padaku, apa yang sebenarnya yang kau inginkan? Xiaoyan tidak menunggu Sukiantai merespon, dia terus berbicara dengan sikap superior. Menganggap Sukiantai tidak berarti apa-apa di matanya. Bantu aku merebut kembali tahtaku, maka Taisu akan mundur dari Senshi. Kesepakatan ini akan saling menguntungkan. Setelah terdiam sejenak, Sukiantai berkata dengan suara yang dalam dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Dia tidak berani menguji Xiaoyan lebih lanjut lagi, karena reputasi Yang Mulia terlalu besar. Strategi sebelumnya terlalu rumit baginya untuk bisa memahami sepenuhnya. Jadi setelah Xiaoyan mengungkapkan identitasnya, Sukiantai menjadi sedikit takut. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.